Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, Bapak Ibu orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Di subuh ini kita kembali dipertemukan Allah di majelis ilmu ini. Semoga setiap apa yang Bapak Ibu kerjakan akan dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Semoga dengan banyak kita bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Dikutip dari buku Ad-Da wad Dawa. Ini kitab Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah. Beliau ini menceritakan sebuah riwayat dari Anas bin Malik. Ada sahabat Rasulullah ini namanya Abu Mi'laq. Tidak begitu terkenal di kalangan sahabat. Kita pun mungkin baru mendengar nama Abu Mi'laq. Jadi kalau yang terkenal itu kan Abu Bakar, Umar, Ali. Bukan berarti sahabat yang lain itu tidak bagus amalannya, Pak. Cuman ada yang dikenal, ada yang tidak. Dan amalan sahabat ini, apa kata Rasulullah, sehebat apapun umat di masa yang akan datang beribadah, nilainya sama dengan tidurnya sahabatku. Nah, tidur sahabat kita hebat beribadah, Pak, nilai sama dengan tidurnya sahabatmu. Tetapi kata Rasulullah, orang yang sanggup sabar di masa yang akan datang, karena banyaknya fitnah, susahnya kita untuk sabar, siapa yang tahan, pahalanya 50 kali sahabatku. Besarlah pahalanya lagi, Pak. Karena tantangannya ngeri sekarang ini. Apalagi kita tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah tapi beriman dengan Rasulullah. Nah, itu kan berat itu, Pak. Nah, jadi itu dia, Bu, ya. Sehebat apapun kita beribadah sama dengan tidurnya sahabat bernilai. Cuman yang bertahan untuk sabar di zaman yang seperti ini pahalanya 50 kali sahabatku. Karena di zaman sekarang ini, Bu, subuh ini tidak tanggung kuat iman kita lagi. Keluar dari masjid ini, Pak, kadang menipu orang gitu, Pak. Tetap juga ngolah balik jadi orang tukang ngolah balik. Karena berat. Nah, makanya kata Rasulullah, pagi beriman, sore kafir. Ada yang beriman malam, pagi kafir. Nah, itulah akhir zaman nih, Pak. Abu Mi'laq ini dia di kalangan sahabat itu terkenal sangat taat ibadah. Ukuran taat ibadah sahabat itu tuh, Pak, banyak kategorinya, Bu. Yang jelas mereka kalau untuk dunia ini udah talak 3, Pak. Kalau untuk dunia, Bu, ya, ibarat para sahabat Rasulullah tuh mencari untuk akhirat. Nah, itu ukurannya tuh, Bu. Keikhlasan mereka itulah. Kemudian kalau beribadah itu keikhlasannya jauh lebih tinggi, itu udah pasti, Pak. Keikhlasannya jauh lebih tinggi. Dan kalau orang-orang dahulu, mereka itu kalau sholat itu, Pak, betul-betul dianggap menjadi sebuah kebutuhan, bukan kewajiban. Makan kita tidak wajib, tapi kita butuh. Nah, seharusnya kita begitulah dengan sholat ini. Sehingganya mereka itu jauh sebelum masuk waktu sholat, mereka sudah ada di masjid. Saking mereka senang dengan ibadah itu. Sampai hari ini pun keadaan di Mekah, di Madinah itu sama. Orang-orang tempatan itu tuh jauh sebelum masuk waktu sholat mereka sudah ada di masjid. Nah, itu ukuran ibadahnya, taatnya itu. Kemudian karena tantangan media tidak seperti sekarang, tentu ibadahnya semakin tenang gitu. Makin tenang ibadah.
Kita sekarang dunia di genggaman, Pak. Nah, itu tuh yang merusak sekarang. Kita baca Quran di HP, baru 5 ayat baru masuk WA, Pak. Akhirnya 10 menit di WA. Masuk lagi ke media, akhirnya tidak jadi kita baca Quran jadi. Itulah tantangannya, Bu. Selain Abu Mi'la ini taat beribadah, kombinasinya apa, Pak? Dia warok. Warok itu orang yang berhati-hati dalam mencari nafkah. Betul-betul hati-hati betul. Bagaimana supaya yang didapatnya itu uang yang halal lagi baik. Nah, ini yang sulit nih, Bu. Sekalipun kita udah rajin sholat nih ya, yang warok nih mahal nih, Pak. Kalau rajin sholat udah banyak orang. Bisa diamalkan semua, Bu. Lebih dulu datang ke masjid bisa orang. Ibadah ikhlas udah bisa orang. Warok ini nih yang sulit, Pak. Kadang kita pas sedang tidak ada duit, Bu, masuk orang belanja, Bu. Akhirnya tertipu juga kadang, Pak. Bilang lah macam-macam tuh cara promonya supaya barangnya laku. Kalau ambil hari ini, Pak, dapatnya sekian. Biasanya tidak segini. Kadang ini karena bapak kawan saya aja nih, Pak. Kalau orang lain tidak segini saya jual. Padahal tidak juga, sama orang lain segitu juga sebetulnya, Pak. Warok ini susah. Barang mahal nih, Bu, warok ini. Betul-betul sulit sekarang ini. Apalagi kalau misalnya kita bekerja di bagian proyek pengadaan barang, payah warok, Pak. Kadang apa kata tukang jahit, Ibu, banyaklah dia dapat daripada kita ngerjakan lagi, Ustaz. Macam mana kita mau enak bekerja tuh? Akhirnya saya putuskan tidak mau saya ngambil jahit-jahit proyek seragam itu lagi, Ustaz. Kita disuruh nanda tangan, nampak kita banyak. Awak dapat jauh di bawah itu. Dia enaknya tinggal mencucukkan, segitu banyak dapat. Susah, Pak. Apa yang sanggup macam itu sekarang? Sempat pun saya di posisi itu lewat, enggak ya, Pak. Jadi makanya yang penting sekarang ini ibadah itu jangan ditinggalkan. Masalah kelakuan-kelakuan itu mudah-mudahan lama-lama terkikis lah dia. Makanya kadang, Bu, udah pensiun tuh dikasih Allah kita sakit untuk menghapus dosa itu lah, Pak. Karena kita ini banyak kuat, Bu, makan aspal, makan kerikil, makan bata. Ngeri makan kita nih, Pak. Tidak usah orang di luar masjid lagi, Pak ya. Saya ingat dulu ada di masjid, Pak ya. Kalau berzikir tuh pejam-pejam mata, Bu. Kota infak lewat juga, Pak. Tidak ada, tidak. Berani juga. Malam takbiran masih dibukanya lapak zakat. Mau kemana, mau dikasih lagi, Pak. Ke dalam saku juga. Jadi itu jangankan orang di luar masjid lagi, Bu. Orang-orang di dalam masjid pun yang notabene sholat 5 waktu berjamaah ya, lewat. Itu ngerinya, Pak. Ada yang dikasihnya apa, Bu? Triplek lurus tuh, dikasihnya lem di ujungnya, Pak. Jadi dia tinggal gini aja ke dalam kotak infak tuh lagi, atau bawa duit tuh nanti. Ngeri-ngeri, Pak. Ada yang duit masjid macam duit bapaknya punya, lewat bakso, beli bakso ke duit masjid. Sambil ngitung tuh, Pak. Panggil bakso. Berani, Pak. Yang panitia kurban hati tersembunyi balik laci banyak juga. Itu udah sholat tuh, Pak. Dasar-dasar. Sampai tukang jual sapi itu kadang heran saya, Ustaz. Bentuk orang ini taat-taat beli sapi itu fee-nya ditanyanya dulu. Itu, Pak. Kalaupun saya ya juga, pasti ya, enggak. Syukur saya tidak mau mencemplung ke situ. Kita udah tahu kita lemah. Enggak ada, Pak. Kalau sempat saya jadi pejabat, Pak, habis juga duit itu saya lantak. Enggak. Karena berada di posisi itu, Pak. Ngeri itu, Pak. Karena saya tidak sanggup lah, Bu. Makanya saya tidak ada di pemerintahan. Saya tidak ada dalam masalah urusan uang. Saya tidak mau berdagang. Maksudnya itu jangan saya yang dagang, biar orang yang dagang. Udah adalah cocok mentalnya. Kalau awak berdagang pasti nipu juga, Pak. Enggak. Kita tahu kok kelemahan kita. Berat, Bu. Jadi orang warok itu berat. Hidup susah. Kalau kerja sama orang benci sama kita. Karena tidak bisa diajak kerja sama, Pak. Itu sulitnya, Bu. Jadi kalau misalnya sekarang hidup kita ini agak susah, masalah tidak selesai,
Ibadah bagus, takutnya diwarok kurang. Terima ajalah keadaan itu. Segini sanggup aku dulu ya Allah, mau diapakan lagi? Segini sanggup aku dulu. Memang belum bisa meninggalkannya. Memang belum bisa meninggalkannya. Nah jadi Pak, sewaktu dia berdagang, dia ini pedagang nih Bu, terpisah dari rombongan. Dia mau ke Syam, terpisah dari rombongan Pak. Begitu terpisah dari rombongan, datang perampok. Kata perampok ini, aku menginginkan darah dan harta. Harta ya, dibunuhnya pula. Kata Bu Mi'la, kalau kau butuh harta, ambil aja lah harta ini. Kenapa kau harus bunuh aku? Karena suatu saat kau akan menandai aku. Jumpa kita. Pasti kau akan membalas dendam. Pokoknya aku ingin membunuhmu. Nah, ini kadang Bu ya, orang sudah niat membunuh, maka kalau dia terbunuh, orang membela diri, maka dia yang membunuh ini tidak akan kena dosanya. Lain halnya kata Rasulullah Bu, bila berhadapan orang berdua saling membawa pedang, kemudian mereka saling membunuh, maka pembunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Ditanya oleh sahabat, kalau yang membunuh jelas masuk neraka ya Rasulullah, yang terbunuh? Karena yang terbunuh itu niatnya juga mau membunuh. Wah itu Pak. Dulu kan ada Bu, anak pesantren kena begal, rupanya pandai silat Pak. Mati sama dia begal tuh, kan sempat dia jadi tersangka. Akhirnya boh beritanya Pak ya. Orang bela diri itu Pak. Kenapa kok dia jadi kena? Nah itu Bu. Nah jadi tetap pembunuh perampok ini ngotot Pak, aku akan bunuh kau. Artinya apa Bu? Bapak Ibu udah taat ibadah. Kalau memang masanya kena musibah ya kena Pak. Cuman ingat bedanya, kalau kita orang yang udah rajin ibadah, udah baik, kena musibah pasti jadi baik, ujungnya pasti baik. Itu aja bedanya Bu. Karena musibah itu orang jahat bisa kena, orang baik juga bisa kena. Contohnya COVID nih Bu, orang baik kena, orang jahat juga kena. Itu musibah. Nah, kalau kita mau berpikir, kadang justru ada kebaikan di setiap musibah yang kita alami. Bagi sebagian orang COVID ini musibah, bagi orang nikah Pak, berkah Pak. Murah biaya nikah dibuatnya Bu. Ngundang orang hanya 30 orang boleh Pak. Kan murah biaya. Berapalah makan 30 orang Pak. Enak Bu. Pokoknya orang-orang nikah Bu, ya Allah PPKM lah selamanya. Karena mudah Pak untuk nikah. Murah biaya Bu. Ada acara di hotel Pak. Nasi kotak kita dikasihnya Pak. Kan murah biaya itu Pak. Orang bekerja di hotel senang hatinya, tidak kotor-kotor tempat tuh. Coba waktu belum PPKM. Jadi bagi sebagian orang musibah, bagi yang lain berkah. Tidak ada buruknya Bu. Setiap musibah itu bagi orang beriman ada baiknya. Dan pasti baik ujungnya. Contoh Nabi Musa alaihissalam Pak. Nabi Musa itu Bu, di dalam kitab Qisasul Anbiya karya Ibnu Katsir rahimahullah, waktu dia kecil digendong-gendong sama Firaun, ditariknya jenggot Firaun Pak, tersungkur Firaun dibuatnya. Karena apa Bu? Kekuatan Nabi Musa itu, satu Nabi Musa itu sama dengan 10 orang laki-laki kuat. Jadi kalau bayinya sama dengan 1 orang laki-laki kuat. Tersungkur Firaun dibuatnya, dicabut Firaun pedangnya Pak. Mau dibunuh Nabi Musa, datang istrinya Aisyah binti Mumtazib. Jangan. Kenapa kau mau membunuh dia? Tarik jenggot aku Aisyah. Anak-anak narik kau dibuat. Enggak tahu kau enggak nampak dari itu sungkur aku dibuatnya. Pokoknya ini anak bayi Bani Israel yang akan menghancurkan kekuasaan aku nih. Aku bunuh dia. Dia ini masih anak-anak, belum berakal lagi. Pasti dia enggak sengaja melakukannya. Nampak gayanya tuh, nampak sengaja dia. Sekarang nih gini aja lah. Ambil kurma, ambil bara api. Kalau memang Musa ini berakal, pasti yang diambilnya adalah kurma.
Kalau dia ngambil kurma, bunuh aja dia. Tapi kalau dia ngambil bara api, berarti dia memang masih anak-anak, tidak ngerti dia bahwa itu bahaya. Bagaimana cara Allah menyelamatkan Nabi Musa, Pak? Nabi Musa mengambil bara api dan memasukkan ke dalam mulutnya. Hancur lidah Nabi Musa. Allah ngasih Nabi Musa musibah untuk menyelamatkannya dari musibah yang lebih besar. Asal kita tidak nulis status saja lah, Bu, di WA. Ini asal kena sikit jual beli, tulis status, Pak. Ya Allah, mengapa seberat ini betul sekarang? Tidak bisa, hancur pertolongan Allah. Yakinlah, apa bedanya kita kemarin semua kena, Bu? Selama PSBB, PPKM kami tidak ada ceramah, Pak, kosong. Cuman lainlah kebahagiaan yang dikasih Allah, diganti Allah dengan kebahagiaan lain. Asal tidak ngeluh. Coba lah Ibu bayangkan, seterkenal-kenalnya Ustadz, habis semua tidak ada. Tapi kalau yang tidak ngeluh, justru dapat hikmah, Pak, di balik sebuah kejadian itu. Tapi kalau yang ngeluh-ngeluh hancur, pokoknya ngeluh hancur, dan tidak. Nikmati aja keadaan, keterima takdir itu banyak-banyak minta ampun sama Allah. Bagi para ustadz, introspeksi diri. Dulu waktu terkenal diundang orang, anda mau, Pak. Saya lagi sibuk. Nah, sekarang berharap betul waktu PSBB, siapa lah yang ngundangnya. 100 lah amplopnya. Biarlah tidak usah banyak lagi. Kena. Jadi masing-masing introspeksi diri. Pedagang Jalan Sudirman, introspeksilah diri. Dulu waktu berduit ada rajin tidak sedekah, ada tidak bantu orang. Sebetulnya introspeksi diri semuanya jadinya, Pak. Dan kemudian, Bu, ya, kalau kita mendapatkan musibah, di situ kita dianjurkan memperbanyak istighfar kepada Allah. Berbanyak saja istighfar kepada Allah. Nah, setelah itu, Bu, kita harus yakin ini pasti akan menjadi sebuah kebaikan. Abu Mi'la, Bu, dia taat ibadah warok, kena rampok juga, Pak. Orang banyak putus asa, Bu. Aku udah taat ibadah, rajin sholat duha, hidup macam ini juga, akhirnya melenceng. Padahal memang seperti itu. Surga itu tuh memang mahal, Pak. Dia berat karena kita mendapatkannya harus melawan nafsu. Sementara, Bu, nafsu kita ini ketika diciptakan melawan sama Allah. Udah jelas dia seorang hamba, Pak. Mana ngaku nafsu nih? Siapa engkau dan siapa aku? Kata nafsu, aku, kau. Sama Tuhan aja melawan dia. Makanya nafsu kita tuh, Bu, pelawan. Nggak ada ndaknya, Pak. Udah tahu nih dosa, tapi kita kerjakan juga. Itulah tabiat nafsu itu. Makanya kita butuh banyak istighfar kepada Allah. Karena nggak ada dari pagi ini kita yang nggak berdosa. Dari pagi sampai malam dosa aja isinya. Kita aja kadang tidak sadar. Yang tidak sadar tuh misalnya apa, Bu? Ibu punya ayam, orang habis ngepel lantai, pergi ayam ibu main sana, ibu tidak tahu, dia di situ, ada dikutuk tuan rumah atau ayamnya, tuh kutuklah ayam ini, makanya sering sakit perut kita makan ayam tuh, Bu. Karena ayam habis dikutuk orang aja, Pak. Ngamuk orang dibuatnya, Bu. Ada salah makan ibu, enggak, makan ayam macam biasa. Oh, dia berarti ayam udah kena kutuk sama orang, udah dilaknat orang. Orang habis ngepel dia di situ, kan kita enggak tahu, Bu, sebagai tuan rumah. Saya makan telur itik, Ustaz, sakit-sakit perut saya. Ngapa gitu? Ada itik tetangga saya di rumah saya aja mau bertelurnya, itulah sakit perutnya. Telur itik tetangganya diambilnya, Bu. Dibuatkannya tempat meramnya, Pak. Ya sakit hati saya, Ustaz, daripada saya tidak dapat pula dia berak di sini. Dibuatnya tempat mengeram, Pak. Yang punya itik udah bingung, heran saya, tak apa kena itik saya tidak mau bertelur, rupa telur habis. Sesama jahat kedua-duanya dia, Pak. Nah, itu beratnya itu, Bu, ya. Nah, Bu, jangan pernah kita merasa ketika kita diberi cobaan, ujian, Allah benci sama kita, enggak. Allah sayang. Allah sayang. Justru, Bu, ya, ini saya pernah kenal atu-atu, udah 84 tahun lebih tidak pernah sakit, Pak. Sholat tidak pernah.
Jadi itu Bu, banyak akhirnya kalau orang yang salah menilai, tengok atuk tuh, tidak sembayang, badan sehat sampai tua, belum pernah terdengar sakit Pak, tapi begitu kena parah Bu, mati langsung. Dan disitulah saya yakin kata Rasulullah tuh, yakunu mabghudun fi qulubil mu'minin, hilang simpati orang. Dengar dia mati biasa orang Pak, tidak ada reaksi orang satu pun. Kita saya aja yang berkawan sama dia pun biasa aja reaksinya Pak. Memang itu kata Rasulullah, yakunu mabghudun fi qulubil mu'minin, tidak ada simpati hati orang mukmin kepadanya. Tapi kita lihat bapak ibu rajin rumah sakit, darah tinggi, diabetes, kolesterol. Tanda Allah sayang Bu, dihapusnya semua dosa bapak ibu tuh. Waktu bapak sedang ganteng-ganteng dulu tuh Pak, berapa orang wanita yang kecewa sama bapak. Itu yang harus dibayar dosa itu Pak. Dengan sakit, dengan apa. Ibu waktu sedang jaya-jaya dulu tuh Bu ya, emas berkilauan, tidak pakai jilbab bertahun-tahun. Itu dibayar sekarang ini. Seharusnya bersyukur kita Bu, untung kita bayar di dunia. Di akhirat tidak akan terbayar Pak. Nah kemudian Bu, nah ini kita udah tahu Bu ya, berarti kita setaat apapun ibadah, kalau kena musibah tetap kena, tetapi yakinlah pasti berakhir bagus. Sampai hari ini kan macam itu kejadiannya Pak. Nah, siapapun yang kena musibah kemudian dia bersabar, maka besar diganti Allah untuk dirinya. Nah setelah itu Pak, kata Abu Mi'la, kalau memang kau mau membunuh aku, izinkan aku sholat sunat 4 rakaat. Dia inilah yang memulakan sebelum mati sholat sunat 4 rakaat. Karena posisinya dalam bahaya dirampok. Kalau Qubayb bin Adi sebelum dia dihukum mati, dia minta sholat sunat 2 rakaat. Tapi kalau Abu Mi'la sebelum dia mati, dia minta sholat sunat 4 rakaat. Artinya kalau kita dalam masalah Pak, jangan bawa menung, bawa sholat. Udah berat betul masalah, rasanya udahlah bawa wudhu, sholat. Mau berapa kali ulang terus sampai hati tentram. Karena kan seutama-utama zikir itu sholat Pak, itu zikir yang paling utama. Karena banyak kandungan kalimat zikir dan doa di dalam kita, sholat itu. Di sujud terakhir, apa kata Rasulullah Pak? Jarak yang terdekat antara seorang hamba dan Tuhannya pada saat dia sujud. Ketika kalian sujud, lamakan sujudmu, memintalah kepada Allah. Itu kata Rasulullah. Pakai bahasa Indonesia boleh Pak. Setelah Subhana Rabbiyal A'la 3 kali, mintalah dengan bahasa Indonesia di sujud yang terakhir. Itu yang dilakukan Abu Bakar. Tapi ingat Bu, kalau mau kita lama sujud, lamakan berdirinya. Karena semulia-mulia solat adalah yang paling lama berdirinya dibanding sujud. Jadi kalau mau sujud lama, lamakanlah berdiri. Tahiyat kita panjangkan. Sujud itu mintalah kepada Allah. Tapi kalau kita berimam makmum tidak boleh melakukan seperti ini Pak. Karena kita tidak tahu kondisi jamaah seperti apa. Kadang udah tua-tua nih, hidung sering benanah. Itu banyak tuh Pak. Lama sujud meleleh nanah nanti. Kalau orang kena empedu, karena udah tua tuh kan ada kena batu empedu, itu sering benanah hidung. Jadi kalau lama sujud bisa keluar nanahnya. Dulu di Masjid Taqwa baru-baru dibangun, ada salah seorang ustadz kita, dia ceramah bawa laptop. Dia disuruh jadi imam, ditaruhnya laptop dekat pintu keluar nih Pak. Sini belum berkamar lagi. Masuk maling pas sujud terakhir Bu. Dikejarnya maling tuh, tertinggallah jamaah sedang sujud. Meleleh hidung orang dibuatnya Bu. Sebetulnya apabila imam terlalu lama pada satu gerakan, maka jamaah dibolehkan melihatnya dan tidak membatalkan sholat. Itu yang dilakukan Rasulullah ketika Rasulullah sholat subuh rukuk di rakaat yang kedua, ditekan malaikat Jibril punggungnya. Karena terlalu lama Pak, sahabat nengok di belakang, takut terjadi apa-apa pada diri Rasulullah.
Ini dibiarkan Bu, selama-lamanya orang sujud. Sampai sekarang masih hidup Ustadz tuh, asal jumpa tak tahan saya. Dia ngejar maling sedang sujud terakhir Bu. Viral dulu di Masjid Taqwa tuh Pak. Heboh lah. Tapi ya itu jadi kenangan lah Bu. Memang tidak boleh apa namanya ini, kalau orang sujud terlalu lama imam hendaklah jamaah melihatnya. Nah waktu sujud terakhir tuh Bu, berdoalah Abu Mi'la ini. Nah doanya diabadikan dalam riwayat ini Pak. Apa kata Abu Mi'la ketika sujud terakhir itu? Wahai Allah yang maha pengasih. Nah ini Bu ya, wahai Allah yang maha pengasih, wahai Allah pemilik aras yang mulia. Aras Allah yang mulia. Jadi Allah bersemayam di atas aras, arsistawa, bersemayam di atas aras. Tapi kalau Allah dari mana? Kalau waktu Nabi Musa nerima wahyu Pak di Bukit Tursina ketemu Allah, jadi Allah ada juga di Jadi kalau ada orang terlalu ngotot gitu ya Pak ya, Allah itu betul, Allah itu di langit bersemayam di atas aras, tapi juga ada di bumi juga. Nabi Musa nerima wahyu Bukit Tursina Pak, di situ berarti Allah kan di situ berarti. Makanya dibutuhkan adalah penjelasan. Nah, jadi macam-macam. Kemudian wahai Allah yang maha kuasa untuk berbuat apa yang dia kehendaki. Nah, ini ada tiga Pak. Wahai Allah yang maha pengasih, wahai Allah pemilik aras yang mulia, wahai Allah yang maha kuasa untuk berbuat apa saja yang dia kehendaki. Aku memohon dengan kekuasaanmu, dengan keperkasaanmu yang tidak dapat dijangkau, dengan kerajaanmu yang tidak mungkin diraih, dengan cahayamu yang memenuhi setiap sudut arasmu. Lindungilah hamba dari kejahatan perampok ini. Wahai Allah yang maha penolong, wahai Allah yang maha penolong. Ini diulang oleh Abu Mi'la 3 kali. Saya bukan harus Bapak menghafal doa ini Pak, tapi perhatikan cara sahabat dalam berdoa. Banyak memuji, sedikit meminta. Itu Pak. Kita ya Allah ya Rahman ya Rahim, minta tanggung panjang Pak, minta sehat, murah rezeki, badan sehat, macam-macam. Banyak-banyak memuji, sedikit meminta. Misal mendoakan orang tua, ya Allah yang maha pengampun, ya Allah yang maha penyayang, ya Allah maha pengabulkan doa, ya Allah yang tidak akan mendinding doa seorang anak kepada orang tuanya, ya Allah yang maha penyayang, masukkanlah kedua orang tua kami ke dalam surgamu. Selesai. Pujiannya itu yang banyak. Jadi kalau mau minta sama Allah nih Bu, banyak memuji. Kita minta sama manusia banyak memuji dah, kan terbalik tuh Pak. Wali kota Pekanbaru misalnya, safari Ramadan datang ke masjid, itu nanti pengurus menyiapkan pantun memuji-muji, ibu-ibu majelis taklim menyiapkan pantun untuk memuji-muji. Hati Bapak selembut kapas sebening embun. Nah, kan ngeri-ngeri pujian. Dapatlah karpet 15 meter, sumbangan 10 juta. Ibu-ibu dibuatnya lah pantun, pakai puji-pujian pula. Dapatlah rabana seset. Apakah itu salah? Tidak, sama manusia aja kita memuji Pak, apalagi kepada Allah. Kita aja sebelum minta tolong sama orang kadang Bang, bagus jubah Bang nih, pasti mahal nih ya. Alhamdulillah ada rezeki sedikit. Beda jubah Abang nih Bang. Orang jubah orang tuh biasa aja betul. Abang bagus jubah. Dan aku heran nengok Abang nih Bang ya. Apa aja jubah yang Abang pakai itu cocok aja di badan Bang. Udah banyak pujian, ada duit Abang 50 Bang. Baru enak orang ngasihnya Pak. Siapa orang yang tidak senang dipuji? Apalagi kita memuji Allah yang memang pantas untuk dipuji. Itu mungkin selama ini kita kena Bu. Kita itu sedikit memuji, banyak meminta. Tapi usahakanlah banyak memuji, sedikit kita meminta. Jangan sampai banyak meminta, sedikit memuji. Banyak-banyak aja lah puji Allah nih. Kadang di tengah-tengah zikir kita di situ kita meminta kadang Pak. Sambil kita berzikir tuh kita meminta kadang. Makanya kita ini jangan jauh-jauh dari tasbih,
Jangan jauh-jauh dari teli. Karena Pak, kalau tidak ada alat itu tuh Bu, jarang kita mau menyebut nama Allah Pak. Tapi kalau ada tasbih itu di tangan, pasti terputar juga dia. Terputar juga dia nyebut nama Allah. Masih berarti juga hidup kita jadi. Nah kemudian Pak, ini diulang 3 kali. Nah ingat Bu, Allah itu Pak suka dengan doa yang diulang-ulang. Cucu bapak ibu meminta pasti berulang-ulang, kalah jadinya. Tuh beli es krim jangan sayang, adek sakit, nanti tambah parah nanti sakitnya. Atuh minta beli es sedikit aja tuh, ndak boleh. Atuh beli es, kalah 3 kali minta, kalah langsung Pak. Tamsil kasih sayang Allah itu sama dengan kasih sayang orang tua. Itu sama Bu. Jadi orang tua ini ya, berulang-ulang anaknya minta, terpikir juga jadinya Pak. Apalagi anak ini baik Bu ya, menyenangkan hati, baik laku. Itu kadang belum meminta udah dikasih. Apalagi kalau dia minta berulang-ulang, terpikir gak sama kita, yaudahlah dia ndak apa dikasih. Jadi Allah pun macam itu Bu. Allah tuh senang dia kita doa ulang-ulang, asal ndak boleh ngotot gitu. Yang ngotot tuh seperti apa Bu? Ya Allah, aku udah capek berdoa, kenapa belum kau kabulkan juga? Itu yang dikatakan Rasulullah, jangan menjadi orang yang terburu-buru. Ditanya oleh sahabat, siapa yang terburu-buru itu ya Rasulullah? Orang yang ketika berdoa mengatakan, ya Allah aku telah berdoa, kenapa tidak kau kabulkan? Itu orang yang terburu-buru. Karena apapun Bu yang diberikan Allah sama kita ini pasti yang terbaik. Allah tidak mungkin menzolimi kita. Ada kita yang rajin sholat, hidup miskin, miskin itulah yang baik untuk kita. Ada orang rajin sholat, sakitnya banyak, sakit itulah yang baik untuk dia. Ada orang rajin sholat, kaya, dia kaya itu yang baik untuk dia. Makanya dalam hadis qudsi itu apa kata Allah Pak? Dalam hadis qudsi, ada hambaku ini yang beres imannya kalau dia miskin, kalau kaya enggak. Makanya dia yang miskinnya awet, enggak mau naik Pak hidupnya itu. Memang miskin tuh yang bagus untuk dia, karena dia enggak cocok untuk kaya. Makanya Allah tahu, enggak mau Allah ngasih. Ada orang yang beres imannya kalau dia kaya, makanya ada kaya aja kita nih, enggak mau miskin-miskin Bu. Ada aja jalannya untuk cari duit tuh, dapat aja karena dia cocok kaya. Ada orang yang beres imannya kalau dia sakit. Ada yang sakit terus Pak, tidak sehat-sehat, tapi bagus imannya. Ada orang yang beres imannya kalau dikasih sehat. Jadi Allah yang tahu takarannya Bu. Ini tidak apa nih sehat nih, ini orangnya bersyukur nih. Bapak nih sakit nih, ini kalau tidak sakit nih ya, ini agak genit dia masa tua nih, ini bahaya nih, ini kasih sakit nih, tidak usah suruh jalan. Karena Bu udah tua-tua nih Bu, lain pula kadang ujiannya Pak. Dulu di daerah Pandau itu ada anak gadis jual bubur ayam, seramai-ramainya atuk-atuk ngumpul situ pagi Pak. Dari risau lah anak. Sampai saya heran, asal pulang subuh Pak, sejak kapan lah atuk-atuk nih suka makan bubur ayam tidak berganti-ganti ini tiap hari. Habis itu Bu, anak itu kemana, anak gadis itu ganti sekarang sama mamaknya. Haram Pak, sepi minta ampun. Betul-betul orang-orang yang tulus ya makan bubur ayam situ lagi. Dia lain pula Bu, godaan-godaannya itu kan di masa tua itu beda pula. Maka dikasih Allah sakit, kadang dikasih stroke. Nih bahaya, kau pandai berjalan nih, azab orang dibuatnya nih. Tahu menyapa anak gadis orang ya kerjanya Pak, cucu atuk digendong-gendongnya juga, jangan, hati-hati Pak. Udah orang udah SMA, anak orangnya cucu atuh, salah lagi, bahaya. Banyak ujiannya itu macam-macam. Makanya kadang kita tuh yakinlah apapun yang dikasih Allah pasti yang terbaik. Nggak, pasti yang terbaik. Setelah Abu Mi'la selesai berdoa ketika sujud itu Bu, dia tahiyat akhir, salam. Tiba-tiba datang penunggang kuda berjubah hijau, membawa tombak. Diarahkannya tombak itu ke perampok tuh Pak, langsung ditusuknya dada. Nah, tanpa babi bu, karena niat perampok ini memang mau membunuh. Dibunuh pula oleh orang ini Pak. Cup. Mati dia. Terkejut Abu Mi'la,
Dia bangun dari duduknya, siapa engkau yang diutus Allah untuk menolongku? Maka kata orang ini, ketika kau membacakan doa itu sekali, gemuruh langit dengan doamu. Kau baca 2 kali, bergemerincing, saking ributnya kami di langit keempat terasa rupa malaikat dari langit keempat. Terasa aku bahwa ada seseorang dalam bahaya. Aku meminta izin kepada Allah untuk menolong, dan Allah mengizinkannya. Jadi pasukan yang menolong perang itu malaikat dari langit keempat. Oh, itu kan di masa lalu. Ada enggak baru-baru ini? Banyak, Pak. Ada enggak pernah baca di tabloid tentara Allah turun di Ambon? Nah, itulah tuh, Pak. Tentara Allah turun di Ambon tuh, Bu. Posisi umat Islam sudah terdesak di dalam masjid, dikepung oleh orang-orang non-muslim yang akan mau membunuh, Bu. Di dalam masjid semuanya berzikir, minta tolong ke Allah. Tiba-tiba, Bu, seluruh non-muslim itu lari tunggang langgang. Tersangkut satu orang di pagar. Yang di pagar ini ditanya, ngapa kalian lari? Kami melihat orang berpakaian putih-putih keluar dari masjid menyerang kami. Nah, keluar, turun malaikat, Pak. Tunggang langgang semuanya lari. Nah, itu jadi bukan tidak ada, Bu, tentara Allah itu turun gitu. Jadi kenapa Abu Mi'la ditolong oleh malaikat? Selain rajin ibadah, dia juga waro'. Jadi kalau mau kita kerjasama dengan malaikat, ya salah satunya itu, Bu. Baik-baik betul hidupnya. Memang berat tuh, Pak. Hidup di jalan Allah nih, Bu, berat tapi nikmat. Nah, dia berat tapi nikmat. Kalau kita udah praktekkan, nikmat dia, Pak. Cuman bertakwalah dulu semampu kita. Jangan dipaksakan pula. Dia pelan-pelan dulu, Bu, pelan-pelan. Sampai nanti diberikan Allah kekuatan itu. Sampai kita minta tolong nih, karena orang, Pak, sholat maksiat, iya juga sholat maksiat. Pokoknya jangan tinggalkan sholat, itu dulu yang penting. Nanti pelan-pelan bertambah ilmu. Nah, itu cara ditolong oleh malaikat. Seperti yang menolong umat Islam ketika perang Badar, itu kan malaikat, Pak, turun semuanya. Nggak tanggung banyaknya jumlah umat Islam 315, tapi yang dilihat orang kafir jadi 1000, Pak. Ternyata betul, bayangan 315 bisa banyak mati orang kafir dibuatnya. Tertawan pula 70 orang kafir. Di situ sahabat bertanya, Bu, ya Rasulullah, kita kan tadi jumlahnya 315, kuda 2, ontar 70. Itu tadi kok banyak. Yang memakai kuda dari arah kanan muncul 500 orang, dari arah kiri muncul 500 orang. Nah, itulah turun surah Al-Anfal ayat 9 tuh, Pak. Istastaghiitsu narabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Dan ingatlah Muhammad, ketika engkau memohon pertolongan kepada kami, maka kami turunkan malaikat 1000 berturut-turut. Nah, itu. Tapi kan susah lah kita macam itu, harus kena rampok dulu nanti tolong malaikat, takut mental kita tidak kuat. Ternyata, Bu, ya, ada cara lain yang lebih mudah untuk ditolong malaikat. Karena apa, Pak? Kalau kita mengandalkan amalan kita, Bu, amalan kita ini terlalu sedikit dan banyak terhapus karena maksiat. Ini udah sholat subuh kita nih, Bu, sholat suruh, dapatlah pahala haji umroh mabrur. Menjelang zuhur terceritakan orang ini, terceritakan orang itu, tekor, habis. Dia kadang yang membuat orang menceritakan orang lain ini kata-katanya sedikit aja, Bu. Masa iya? Itu yang membuat orang bercerita. Kakak udah dengar enggak, Kak? Ngapa? Suami siapa tuh, Kak, ya enggak pulang? Masa iya? Ada kena masa iya tuh, enggak ada cerita lagi. Enggak masak-masak lagi tuh, Pak. Itu susah, Bu. Pasti ada kita, Pak, ya. Antara subuh nih, Pak, nanti ada aja dosa dibuat. Kita dipotong orang di jalan emosi, dah berdosa. Kadang dalam hati kita ngomel, dah berdosa. Kadang buruk sangka, kan macam-macam nih, Bu, dosa yang kita buat. Buruk sangka sama orang.
saya 2 hari yang lalu, Pak. Kan sekarang di Indomaret, Alfamart sudah ada tukang parkir. Yang dibeli 2.000, bayar 2.000. Kan seperti itu, Pak. Jadi saya parkir di Alfamart. Tapi udah siap nih, apalah salahnya ngasih tukang parkir. Apalah situ daripada kita mengotorkan hati. Mengotorkan hati itu lebih parah lagi, Pak. Jadi hari itu buruk sangka saya, Pak. Saya mau ngasih uang parkir karena uang saya 5.000. Jadi dia suruh keluar dulu. Saya bilang nanti susah ngembalikannya karena jalan dah sibuk. Nggak mau dia, Bu. Pak, enggak, keluar aja dulu, Pak. Enggak, nanti balikkan aja dulu. Enggak, Ustaz, keluar. Rupanya jamaah, Bu, awak dah buruk sangka pula, Pak. Maksudnya itu dia enggak mau nerima gitu, maka keluar aja dulu. Saya kira dia ini nampaknya enggak mau membalikkan nih. Nah, gitu jadinya. Itu kan udah berdosa kita, Pak. Jadi kita nih, Bu, gampang kita tuh berdosa. Setiap hari itu potensi dosa itu besar. Nenek-nenek punya anak bayi, lewat bawa atuk-atuk, bawa kotak infak, palase masuk dah. Padahal atuk tuh jalan, Pak, kena dibilang lah palase. Sehabis atuk tuh lewat, Ustaz, membiru badan anak nih. Ibu tahu enggak kalau ada bayi menyusu membiru badannya, berarti susu ibunya beracun. Sebabnya apa, Pak? Ini, Bu, ya. Apabila perempuan yang menyusukan anak perasaannya tidak enak, maka air susunya mengandung racun. Yang disalahkan orang, dikasih ke kucing aja mati kucing tuh. Makanya kalau istri sedang berantem sama suaminya, dia sedang menyusukan anak, janganlah, bahaya. Kasih tahu sama suami itu, Bang, tunggu ntar, Bang, ya, nanti kita kelahi, Bang, ya. Aku susukan anak ini dulu, habis itu kelahi betul lah kita. Jangan sedang menyusukan tuh berkelahi, beracun air susu, Pak. Jadi jangan nuduh-nuduh orang ini. Jadi banyak potensi kita dosa tuh, Pak. Banyak potensi kita berdosa, Bu, setiap hari. Makanya kita butuh ditolong oleh malaikat. Nah, salah satu cara Allah menciptakan malaikat untuk nolong kita, malaikat ini tidak ada nafsu, Pak. Dia tidak ada syahwat. Malaikat ini senantiasa beribadah. Jadi kalau dia mendoakan kita, itu lebih mudah untuk kita berubah. Apa kata Rasulullah, Bu? Siapa yang membaca a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim 3 kali di waktu pagi, disambung dengan 3 ayat terakhir surat Al-Hasyr, huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim, sampai habis, 70 malaikat mendoakannya dari pagi sampai petang hari. Apa yang didoakan malaikat? Memohonkan ampun untuk orang yang berdoa. Kalau malaikat yang memintakan ampun untuk kita, Bu, cepat diri kita ini berubah, Pak. Hilang tekor tuh dibuatnya, Bu. Nah, itulah, cuman baca itu aja, tidak sampai habis semenit. Membaca a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim 3 kali, ditambung dengan 3 ayat terakhir, 22, 23, 24. Didoakan malaikat, Pak. Kemana mau dicari lagi nih? Itulah enaknya kita di majelis ilmu nih, Bu. Ayatnya bisa dicari, waktunya tidak banyak habis, semenit selesai, 70 malaikat mendoakan. Datang orang yang iya aja lah, mana tidak bisa pakai akal, Bu. Kita jangan membahas agama itu dengan akal, tetapi dengan keimanan, Bu. Kita yakini setelah lama kita amalkan akan terasa. Nah, setelah terasa itulah baru timbul keajaiban, itulah yang membuat kita tambah yakin dengan sebuah amalan. Kalau tidak itu mana kita yakin-yakin jadinya, Pak. Dengan cara itulah, Bu. Apakah ada dengan cara lain lagi? Nah, ini yang seperti Bapak Ibu lakukan nih. Apa kata Rasulullah, Pak? Barang siapa yang dia menghadiri majelis ilmu, maka Allah mudahkan dia jalan menuju surga. Itu satu, masih dalam hadis yang sama nih, Pak. Maksudnya jalan mudah menuju surga itu apa, Bu? Kita kadang ada masalah yang tidak selesai sama kita, Bu. Pas di pengajian dapat jawabannya, oh ini masalah aku, ini aku kenanya rupanya. Itu maksudnya mempermudah jalan menuju surga. Itu kita tidak tahu selama ini itu rupanya. Oh,
makanya payah aku berubah, aku tidak ada didoakan malaikat. Oh, berarti ini caranya. Apa yang menyebabkan rezeki aku sulit? Oh iya, aku agak perhitungan sedekah. Nah, misalnya seperti itu Pak kan. Dia kadang kita ini Pak ya, sebelum kita dapat keajaiban kita tidak mau melakukannya. Dulu ada Bu, kan dalam hadis itu sedekah bisa menyembuhkan penyakit. Bapaknya ada kena penyakit, sering panas perutnya. Nah, kalau di rumah sakit tuh Pak ya, 1 dari 4 orang yang terbaring di rumah sakit itu mengidap penyakit EII namanya, Emotional Induced Illness. Orang tidak sakit tapi merasa sakit. Aneh-aneh tuh Pak. Jadi kalau Bapak Ibu ada terasa sakit jantung, tapi dicek bagus, itu berarti kena penyakit EII. Itu tuh hubungannya ke manusia, ke akhlak, ke orang tua. Obatnya itu Bu. Jadi tidak semua penyakit ada obatnya, tapi nunggu jodohnya. Itu maksudnya tuh Bu. Jadi bapak ini kena penyakit perut panas dan terlalu check up sekali sebulan check up. Rupanya pas dia dengar kajian sedekah bisa menyembuhkan penyakit, kena dia Bu. Aku pelit selama ini. Kadang orang kita ini mempekerjakan orang sehari itu betul-betul sehari dia harus kerja semuanya, tidak bisa istirahat, nanti rugi kita gaji dia. Itu yang bahaya tuh Bu. Kita ini memperlakukan orang dengan baik, orang pun baik sama kita, dia semangat jadi teringat dia Pak, iya aku pelit, perhitungan sama orang. Mulailah dia rajin sedekah sejak saat itu Bu, niatnya untuk menyembuhkan penyakit dia. Ternyata dapat keajaiban Pak, tambah lama tambah enak perutnya. Itu yang penyakit EII, dicek bagus tapi kita merasakan sembuh dia lama-lama. Sejak itu dia jadi rajin sedekah, itu jalan menuju surga. Kemudian Bu, terusan hadis tadi, apa kata Rasulullah? Malaikat akan meletakkan sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu. Jadi macam Bapak Ibu sekarang, malaikat meletakkan sayapnya. Kenapa diletakkannya sayapnya? Tanda dia ridho dengan apa yang Bapak Ibu lakukan. Dikepakkannya sayapnya, diletakkannya sayapnya di majelis ilmu itu. Serta kata Rasulullah, makhluk-makhluk Allah di langit mendoakan, makhluk Allah di bumi mendoakan, sampai ikan-ikan di dalam air ikut mendoakan orang yang menuntut ilmu. Jadi macam sekarang ini udah banyak malaikat nih di sisi Bapak Ibu nih mendoakan Bu, selama duduk di majelis ilmu ini didoakan ya. Makanya saking tenangnya kadang hati kita tuh sedang duduk tuh tidur gitu Pak. Malaikat dekat sama kita, enak betul duduk kita tuh Pak. Padahal di rumah Bu tidak bisa kita tidur, tapi udah di pengajian tuh kita tidur. Karena apa? Malaikat mendoakan kita. Makanya saya tidak pernah komplain Bu, sedang ceramah orang tidur, tidak pernah mau saya ganggu Pak. Itulah nikmat. Jadi kalau Bapak Ibu payah tidur, datanglah ke pengajian. Itu akan memudahkan mata kita tertidur. Di luar nak mau kita tidur Pak. Tapi kalau udah situ, apa berarti salah lah kita tuh. Mana kita dengar ceramah, mendengar ilmu ini Bu, mau ikhlas ndak ikhlas asal terduduk di situ dapat. Ndak perlu harus saya belum ikhlas lagi, ndak perlu ikhlas, duduk aja lah di situ dapat. Dulu di Mutmainah Polda Riau ini saya ceramah Pak, ada 2 orang bapak paling semangat kalau pas saya ceramah. Udah 6 bulan baru saya sadar bapak tuh tuli dua-duanya, peka telinganya Bu. Cuman dia mendapat keberkahan majelis ilmu. Dia itu aja tujuannya. Apalagi tambah sakit hati Bu, sedang duduk pengajian itu sakit hati Bu, itu tambah besar pahalanya Pak. Hancur hati Bu jadinya. Misal hancur itu maksudnya apa? Ustadz ini dari tadi kok nembak aku aja ya, padahal enggak ada Pak. Cuman kita terasanya tuh kok sepanjang pengajian tuh kayak nyindir aku aja Ustadz nih. Itu kan hancur hati itu lebih besar loh pahalanya Bu, karena menahan sakit hati selama duduk tuh Pak.
dibilangnya aku nipu. Kan berarti pengurus ngasih tahu nih, yakin aku nih ada buruk sangkala sama pengurus. Ini pengurus nitip-nitip judul mungkin nih, padahal enggak ada, Bu. Belum pernah pengurus tuh nelfon, Ustadz nanti tolong sampai gini, belum pernah. Cuman kadang jamaah itu, Pak, aku temakan duit masjid, aku nampaknya nih, aku yang disindir dari tadi ini, beli sapi minta fee, aku juga baru. Ini pasti pengurus ngasih tahu nih. Dagang nipu, aku juga baru. Jadi majikan jahat sama karyawan, aku juga baru. Padahal enggak ada, Pak. Namanya kita mengaji itu global, Bu, pasti ada yang kena. Saya pun kalau duduk pengajian kena juga kadang, Pak. Bukan maksud Ustaz tuh ngenain saya, cuman memang itu dia pas nyampaikan itu terasa sama kita, oh, betul nih, aku yang macam ini. Jadi ini cara Allah menciptakan malaikat untuk menolong orang-orang yang menuntut ilmu, itu salah satunya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu, kita ini ajaklah malaikat kerjasama supaya lebih mempermudah kita menjadi orang baik, orang yang diridhoi oleh Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.